Pembahasan yang pertama yaitu alat pencernaan pada manusia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alat pencernaan pada manusia yaitu yang pertama mulut, yaitu yang di dalamnya terdapat berupa gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Yang kedua yaitu kerongkongan atau disebut juga esofagus. Adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan. Panjangnya mencapai 6-7 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau disebut juga duodenum yang panjangnya sekitar 25 cm. Yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Dan usus penyerapan atau disebut juga ileum. Selanjutnya yaitu usus besar. Panjang usus besar lebih kurang 1 meter dan terdiri atas usus tebal atau kolon dan usus poros atau rektum. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus adalah lubang pelepasan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut antaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Selain mencerna makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Di dalam rongga inilah terjadinya dua proses pencernaan yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Rongga mulut atau mulut merupakan salah satu organ yang punya beberapa fungsi penting bagi tubuh. Mengelola makanan ini adalah fungsi utama dari lambung. Dengan bantuan asam dan enzim, lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Selama proses ini, lambung akan bergerak secara refleks untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim. Usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Tenggorokan juga termasuk bagian dari sistem pernafasan dan terhubung pada rongga hidung, membiarkan udara masuk melalui hidung menuju laring, trakea, dan paru-paru. Tenggorokan berperan memastikan proses bernafas dan menelan berjalan dengan baik, sehingga makanan tidak akan memasuki trakea dan membuat tersedap. Bagian 3. Proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. 2. Kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu. Sebelum mencapai lambung, di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung.
Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecahkan protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak terkeluar dari rektum sebelum saatnya. Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, diare. Diare merupakan satu di antara gangguan sistem pencernaan yang sering dialami. Gangguan pencernaan ini membuat perut terasa mulas. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Yang kedua, gangguan ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut, yang umumnya ringan dan muncul ketika mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta saat terlambat makan. Bisa diatasi dengan memperbaiki pola makan dan menghindari hal-hal yang memicunya. Yang ketiga, GERD atau gastroesophageal reflux disease, ditandai dengan naiknya asam dari lambung ke kerongkongan atau esofagus. Gangguan pencernaan ini terjadi karena longgar atau tidak menutup dengan baiknya katup antara esofagus dan lambung. Yang keempat, buka lambung. Gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri H. pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Yang kelima, sembelit. Kebalikan dari diare, sembelit terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Gangguan pencernaan ini bisa terjadi karena banyak hal. Yang keenam, inflammatory bowel disease atau yang disingkat dengan IBD. IBD terjadi ketika ada luka melepuh kronis di saluran pencernaan, umumnya pada usus besar. Yang ketujuh, irritable bowel syndrome atau yang disingkat dengan IBS. Ini adalah gangguan pencernaan kronis pada usus besar. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi sejumlah faktor memengaruhi resiko seseorang untuk mengalaminya seperti kontraksi otot usus, peradangan, infeksi berat, hingga perubahan bakteri di usus. Itulah beberapa jenis gangguan pada sistem pencernaan yang umum terjadi. Gangguan tersebut tidak bisa disepelekan karena jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan kondisi serius.